Suatu hari, Adrian, anak yang sombong dan tak berperasaan, dengan kejam mempermainkan seorang pengemis buta di pinggir jalan, tanpa sedikit pun rasa iba. Namun, karma datang lebih cepat dari yang ia kira. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita mulai. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi rezeki. Dan mari bersholawat di kolom komentar. Di kota metropolitan yang penuh dengan gemerlap kehidupan, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Adrian Sebastian. Ia lahir di keluarga kaya raya, dengan ayah seorang pengusaha sukses dan ibu seorang sosialita terkenal. Adrian tidak pernah kekurangan apapun. Mainan paling mahal, pakaian terbaik, makanan mewah, semua bisa ia dapatkan hanya dengan menginginkannya. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang hilang dari diri Adrian, hati yang peduli dan belas kasih kepada orang lain. Sejak kecil, Adrian terbiasa mendapat perlakuan istimewa. Para pelayan di rumahnya selalu menuruti kemauannya tanpa berani membantah. Di sekolah, teman-temannya tidak berani melawan ketika ia mengejek mereka. Ia merasa bahwa uang adalah segalanya, dan dengan kekayaan orang tuanya, ia bisa melakukan apapun sesuka hatinya. Kenapa aku harus peduli pada orang lain? Aku punya segalanya, dan mereka tidak. Begitulah pikirnya setiap kali melihat orang yang kurang beruntung. Suatu hari, di kelasnya, seorang teman sekelas bernama Raffi datang dengan sepatu yang sudah usang. Adrian yang melihatnya langsung tertawa keras. "Hei, Raffi, apa kau mengambil sepatu itu dari tempat sampah?" Anak-anak lain hanya diam, takut membela Raffi. Sementara Raffi menundukkan kepala, menahan rasa malu. Baginya, sepatu itu sudah cukup berharga, karena dibelikan dengan susah payah oleh ibunya yang hanya seorang penjual makanan keliling. Tapi bagi Adrian, itu hanyalah bahan ejekan belaka. Saat bel pulang sekolah berbunyi, Adrian melangkah keluar gerbang dengan penuh percaya diri. Ia sudah terbiasa dijemput dengan mobil mewah, tetapi kali ini ia memilih berjalan kaki untuk membeli camilan di toko langganannya. Saat menyusuri trotoar, matanya menangkap sosok seorang pengemis tua yang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh dan wajah penuh keriput. Yang membuatnya lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa pengemis itu buta. Matanya kosong, hanya bisa menatap kegelapan. Sementara tangannya gemetar menggenggam kaleng berisi beberapa keping uang receh hasil pemberian orang yang lewat. Adrian berhenti di depan pengemis itu, bukan karena kasihan, tetapi karena merasa ingin bermain-main dengannya. Ia merogoh sakunya, berpura-pura ingin memberikan uang. Namun, alih-alih memasukkan uang ke dalam kaleng, ia mengambil beberapa batu kecil dari jalan dan menjatuhkannya ke dalam kaleng dengan suara nyaring. "Nih, Pak Tua, buat beli makanan enak," katanya sambil tertawa terbahak-bahak. Pengemis itu awalnya tersenyum, mengira seseorang telah memberinya rezeki. Namun, saat ia meraba isi kalengnya dan hanya menemukan batu-batu keras yang dingin, senyumnya pudar. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang sudah keriput. Ia tak berkata apa-apa, hanya menahan isak tangis dalam diam, menerima kenyataan pahit bahwa ada orang yang bisa begitu kejam terhadap dirinya. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepala. Beberapa merasa marah, tetapi tidak ada yang berani menegur Adrian, karena mereka tahu siapa orang tuanya. Anak itu terlalu kaya, terlalu berkuasa. Adrian sendiri hanya tertawa, merasa puas dengan perbuatannya, lalu berjalan pulang tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia tidak tahu bahwa kejadian hari itu akan mengubah hidupnya selamanya. Angin sore berhembus pelan saat Adrian melangkah pulang,
Masih terngiang suara batu yang jatuh ke dalam kaleng pengemis tadi. Ia tersenyum puas, merasa dirinya lebih hebat karena bisa mempermainkan seseorang yang tak berdaya. Baginya, kejadian itu hanyalah hiburan kecil, tak lebih menarik daripada permainan di ponselnya yang mahal. Ia tidak sadar bahwa di belakangnya, si pengemis tua masih terduduk diam, menggenggam batu-batu itu sambil menangis tanpa suara. Saat sampai di rumah, Adrian langsung masuk ke dalam kamar tanpa menaruh tasnya dengan benar. Seorang pelayan rumah tangga buru-buru mengambil tas itu dan meletakkannya di tempat yang seharusnya, seperti yang biasa mereka lakukan. Adrian tidak pernah peduli pada mereka. Baginya, mereka hanyalah orang-orang yang dibayar untuk melayani. Tanpa mengucapkan terima kasih, ia merebahkan dirinya di kasur empuknya, merasa hari itu sangat menyenangkan. Di ruang makan, ayah dan ibunya sudah menunggu dengan hidangan yang melimpah. Daging panggang, sup krim, salad segar, dan roti hangat tersaji di meja besar. Namun, Adrian hanya meliriknya tanpa banyak berkata-kata. Ia mengambil sendok dan mulai makan dengan cepat, tidak benar-benar menikmati makanannya, hanya menganggapnya sebagai rutinitas biasa. "Ibu dengar tadi kamu jalan kaki pulang sekolah," kata ibunya, memecah kesunyian. "Iya, aku bosan naik mobil terus," jawab Adrian singkat, lalu menyuap makanan ke mulutnya. "Ibu juga dengar sesuatu dari sopir kita," sambung ayahnya. "Katanya kamu melakukan sesuatu di jalan. Apa itu?" Adrian mendongak dan tertawa kecil. "Oh, cuma sedikit lelucon," katanya ringan. "Ada pengemis buta. Aku pura-pura memberi uang, tapi aku kasih batu. Lucu, kan?" Ayah dan ibunya saling bertukar pandang, tetapi tidak mengatakan apapun. Mereka terbiasa dengan kelakuan Adrian yang sombong dan tidak pernah diajarkan bagaimana cara memahami orang lain. Dalam diam, mereka membiarkan anak itu tumbuh dengan keangkuhan. Sementara itu, di trotoar yang gelap, pengemis tua itu masih terduduk dengan kepala tertunduk. Air matanya jatuh ke atas batu-batu kecil yang ada di dalam kalengnya. Ia tidak mengerti mengapa dunia bisa begitu kejam padanya. Ia tidak meminta banyak, hanya beberapa keping uang agar bisa membeli makanan untuk bertahan hidup. Namun, yang ia dapatkan hanyalah penghinaan. Di rumahnya yang megah, Adrian selesai makan dan beranjak ke kamarnya. Ia mengambil ponselnya, membuka game favoritnya, lalu tertawa sendiri sambil bermain. Ia merasa dunianya begitu menyenangkan, begitu sempurna. Ia tidak tahu bahwa malam ini akan menjadi malam terakhir ia melihat dunia seperti itu. Malam semakin larut, dan Adrian mulai merasa mengantuk setelah puas bermain game di ponselnya. Ia meregangkan tubuhnya, mematikan lampu kamar, lalu merebahkan diri di atas kasur empuknya. Udara sejuk dari pendingin ruangan membuatnya semakin nyaman. Dalam pikirannya, dunia tetaplah tempat yang menyenangkan baginya, di mana ia bisa melakukan apa saja tanpa ada konsekuensi. Namun, ia tidak tahu bahwa takdir telah menunggu untuk mengajarinya sebuah pelajaran besar. Keesokan paginya, saat sinar matahari menembus jendela kamarnya, Adrian perlahan membuka mata. Namun, sesuatu terasa aneh. Semua yang ia lihat hanyalah kegelapan. Ia berkedip beberapa kali, mencoba menyesuaikan matanya dengan cahaya pagi, tetapi tetap saja tidak ada yang berubah. Dunia di sekelilingnya terasa kosong, gelap, dan sunyi. Jantungnya mulai berdegup kencang. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa melihat? Ia meraba-raba sekelilingnya, berusaha mencari ponselnya, tetapi malah menjatuhkan benda itu ke lantai. Suaranya menggema di ruangan.
membuat rasa paniknya semakin menjadi. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar saat ia meraba wajahnya sendiri. Tidak ada yang berubah, kecuali kenyataan bahwa matanya telah kehilangan cahaya. "Tidak, ini tidak mungkin," teriaknya, membuat pintu kamarnya terbuka dengan cepat. Ibunya berlari masuk dengan wajah panik, diikuti oleh ayahnya dan seorang pelayan rumah tangga. "Adrian, ada apa?" tanya ibunya cemas. "Ibu, aku tidak bisa melihat. Semuanya gelap. Aku buta," jeritnya sambil menangis. Tangisannya pecah, menggema di seluruh ruangan. Ibunya langsung mendekapnya erat, sementara ayahnya segera menelepon dokter keluarga mereka. Setelah beberapa jam, dokter datang dan melakukan berbagai pemeriksaan. Cahaya senter diarahkan ke matanya, tetapi Adrian tidak bereaksi. Pupil matanya tampak normal, tetapi matanya tetap kosong. Dokter menggelengkan kepala dengan ekspresi serius. Secara medis, tidak ada yang salah dengan matanya. Tidak ada cedera atau penyakit yang bisa menjelaskan kebutaan ini. "Tapi kenapa aku tidak bisa melihat?" Adrian hampir berteriak. Dadanya sesak. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dunia yang kemarin begitu indah kini menjadi jurang kegelapan yang menakutkan. Ia tidak bisa lagi melihat wajah ibunya, rumahnya yang mewah, atau bahkan pantulan dirinya di cermin. Dunianya yang sempurna telah lenyap dalam sekejap mata. Hari itu menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Adrian hanya bisa duduk di tempat tidur, menangis dan meratap. Ia mulai menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasakan ketakutan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketakutan akan hidup dalam kegelapan, ketakutan akan kehilangan segalanya. Tapi yang lebih menakutkan lagi adalah bisikan kecil dalam hatinya. "Apakah ini hukuman atas apa yang telah aku lakukan?" Hari-hari berlalu dalam kegelapan total bagi Adrian. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi buta. Dulu, ia bisa melihat dunia dengan segala kemewahannya. Tetapi kini ia bahkan tidak tahu apakah hari sudah siang atau malam. Ia mengurung diri di kamarnya, menolak berbicara dengan siapapun. Ia hanya menangis dan menyesali nasibnya, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, kegelapan itu tidak pergi. Setiap hari terasa seperti hukuman yang tak berujung. Ia tidak bisa lagi bermain game, tidak bisa lagi menatap pantulan dirinya di cermin, tidak bisa lagi mengejek orang-orang yang ia anggap lebih rendah darinya. Ia bahkan tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Segala hal yang dulu ia anggap remeh, kini menjadi tantangan besar. Malam itu, Adrian tertidur dengan tubuh lelah setelah seharian menangis. Ia terlelap dalam kegelapan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di dalam tidurnya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia berada di tempat asing, sebuah jalanan yang suram, diselimuti kabut tebal. Ia bisa merasakan angin dingin menerpa wajahnya, dan suara langkah kaki menggema di udara yang sunyi. Dari kejauhan, seseorang berjalan mendekatinya. Sosok kurus dengan pakaian lusuh dan mata yang kosong, pengemis tua yang pernah ia hina. Adrian tertegun. Kakinya terasa kaku, ingin berlari tetapi tak bisa bergerak. Pengemis itu berdiri di depannya, menatapnya dengan mata buta yang seolah-olah bisa melihat langsung ke dalam jiwanya. "Adrian," suara pengemis itu begitu lembut, tetapi menusuk hingga ke dalam hatinya. "Kini kau tahu bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan, ketakutan, kesepian, dan ketidakberdayaan." Adrian ingin berbicara, ingin meminta maaf,
tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap dalam diam, merasa kecil di hadapan pria tua itu. "Kau pikir dunia ini akan selalu berpihak padamu?" lanjut si pengemis. "Kau pikir kekayaan bisa menyelamatkanmu dari segalanya? Tidak, nak. Ada sesuatu yang lebih berharga dari semua yang kau miliki. Hati yang baik." Adrian mulai menangis. Untuk pertama kalinya, ia merasa begitu bersalah. Ia teringat bagaimana ia tertawa saat mempermainkan si pengemis. Ia teringat bagaimana ia merasa lebih tinggi dari semua orang hanya karena uangnya. Namun, sekarang, semua itu tidak ada artinya. Kegelapan yang dulu ia anggap milik orang-orang lemah, kini menjadi dunia tempat ia terjebak. Kegelapan sejati bukan pada matamu, Adrian, tetapi pada hatimu. Kata-kata itu menggema di sekelilingnya. Pengemis itu perlahan berbalik dan mulai menjauh, meninggalkan Adrian sendirian di tengah kabut. Adrian terbangun dengan napas tersengal. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia meraba wajahnya sendiri, merasakan air mata yang masih mengalir di pipinya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu menusuk ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa bahwa ia harus berubah. Keesokan harinya, Adrian bangun dengan tubuh lemas. Kegelapan masih menyelimuti matanya, tetapi hatinya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Mimpi itu terus terngiang dalam pikirannya. Kata-kata si pengemis seperti pisau tajam yang menusuk hatinya, mengulangi kesalahannya yang selama ini ia abaikan. Apakah semua ini adalah hukuman? Apakah ini cara dunia membalas perbuatannya? Di ruang makan, orang tuanya masih dalam kebingungan. Segala upaya telah dilakukan, membawa dokter terbaik, mencari pengobatan paling mahal, tetapi tidak ada yang bisa mengembalikan penglihatannya. Ibunya bahkan mulai berpikir untuk membawa Adrian ke luar negeri, tetapi di dalam hati mereka ada ketakutan yang tak terucapkan. Bagaimana jika kebutaan ini tidak bisa disembuhkan? Adrian duduk diam, tidak menyentuh makanannya. Sejak kejadian itu, ia kehilangan nafsu makan dan semangat hidup. Dunia tanpa cahaya terasa begitu menyesakkan. Ia hanya bisa mendengar suara piring beradu, suara sendok yang sesekali mengetuk meja, dan suara napas berat ibunya yang menahan tangis. Namun, tiba-tiba, Adrian berbicara. Suaranya pelan, tetapi cukup jelas untuk membuat kedua orang tuanya berhenti. "Ayah, Ibu, aku ingin bertemu dengan pengemis tua itu." Keheningan menyelimuti ruangan. Ayahnya mengernyit, sementara ibunya menatapnya dengan penuh kebingungan. "Pengemis? Pengemis yang mana?" Adrian menelan ludah. Dengan hati-hati, ia berkata, "Pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dekat sekolahku. Aku telah melakukan sesuatu yang buruk padanya, dan sekarang aku ingin meminta maaf." Ibunya terkejut, sementara ayahnya terdiam cukup lama. Mereka tahu Adrian bukanlah anak yang peduli pada orang lain, apalagi seorang pengemis. Tapi ada sesuatu dalam suaranya kali ini, sesuatu yang berbeda, penyesalan. Akhirnya, setelah beberapa saat, ayahnya mengangguk. "Baiklah, kita akan mencarinya." Sore harinya, dengan bantuan sopir, mereka menyusuri jalan tempat pengemis itu biasa duduk. Adrian tidak bisa melihat, tetapi hatinya berdebar kencang. Ia bertanya-tanya, apakah si pengemis masih ada di sana? Apakah ia mau memaafkan Adrian? Mobil berhenti di dekat trotoar. Ibunya menggandeng tangannya dengan hati-hati, membimbingnya keluar dari mobil.
Angin sore menyapu wajahnya, membawa aroma jalanan yang kini terasa berbeda. Ia mendengar suara kendaraan lewat, suara orang berjalan, dan di tengah semua itu, suara dentingan kaleng kecil yang bergoyang. Hatinya mencelos. Pengemis itu masih di sana. Dengan langkah ragu, Adrian berjalan mendekati sumber suara itu. Ia tidak bisa melihat, tetapi ia bisa merasakan kehadiran orang yang pernah ia hina. Tangannya menggenggam erat jemari ibunya. Tubuhnya gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil di hadapan seseorang yang dulu ia anggap rendah. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Pak, ini saya, Adrian." Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya saat Adrian berdiri di hadapan pengemis tua itu. Tangannya gemetar, kakinya terasa lemas, tetapi ia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Hatinya terasa berat, dihantui oleh bayangan perbuatannya di masa lalu. Pengemis tua itu diam sejenak, lalu menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar lelah, namun penuh kebijaksanaan. "Adrian," katanya pelan, membuat anak itu semakin merasa bersalah. "Aku sudah tahu kau akan datang. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nak." Mendengar itu, air mata Adrian mengalir tanpa bisa ia kendalikan. Ia terseduh, merasakan sesuatu yang selama ini belum pernah ia rasakan. Kelegaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Aku menyesal. Aku telah menghina dan menyakitimu. Aku telah buta bukan hanya karena aku kehilangan penglihatanku, tapi karena hatiku telah tertutup begitu lama." Ibunya ikut menangis melihat anaknya yang kini berubah. Ayahnya pun terdiam, tidak pernah menyangka bahwa keangkuhan Adrian bisa runtuh dalam sekejap. Mereka melihat bagaimana Adrian, yang dulu sombong dan tidak peduli pada siapapun, kini menangis terseduh di hadapan seseorang yang pernah ia hina. Dengan lembut, pengemis itu mengulurkan tangannya, menyentuh kepala Adrian. "Tuhan selalu punya cara untuk mengajarkan kita pelajaran hidup," katanya. "Kadang, kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya itu." Di saat itu, entah bagaimana, tubuh Adrian terasa ringan. Kepalanya terasa lebih tenang, seolah beban yang selama ini menghimpit dadanya mulai menghilang. Ia menutup matanya yang gelap, membiarkan air matanya mengalir. Saat malam tiba dan Adrian tertidur, sesuatu yang ajaib terjadi. Dalam mimpinya, ia kembali melihat pengemis tua itu, tersenyum padanya di tengah cahaya yang terang. "Kini kau telah belajar, Nak," suara lembut itu bergema. "Bangunlah dan lihatlah dunia dengan hati yang baru." Keesokan harinya, saat sinar matahari menyentuh wajahnya, Adrian membuka matanya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia kembali melihat. Hidup ini penuh misteri, dan takdir selalu punya cara tersendiri untuk mengajarkan kita tentang arti kehidupan. Adrian adalah contoh nyata bagaimana kesombongan dan sikap merendahkan orang lain bisa berujung pada kehilangan yang tak terduga. Ia berpikir bahwa kekayaan memberinya kuasa atas segalanya, tetapi ia lupa bahwa ada hal yang lebih berharga dari uang, hati yang baik dan penuh empati. Ketika ia menjadi buta, ia baru benar-benar merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kegelapan, dalam ketidakberdayaan yang dulu ia pandang sebelah mata. Ia baru menyadari bahwa di balik kehidupan yang ia anggap sepele, ada penderitaan yang nyata, ada harapan yang terabaikan, dan ada hati yang telah lama tersakiti. Namun, penyesalan selalu datang terlambat.
Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu dan menghapus kesalahan yang telah ia lakukan. Namun, hidup juga memberinya kesempatan kedua. Dengan keikhlasan dan keberanian untuk mengakui kesalahannya, ia belajar bahwa meminta maaf bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru bukti kedewasaan dan kebesaran hati. Ia akhirnya memahami bahwa di dunia ini, kita semua sama. Kita semua manusia yang sewaktu-waktu bisa kehilangan segalanya. Pengemis tua itu, meskipun telah dihina, tidak pernah menyimpan dendam. Ia menunjukkan bahwa kebaikan hati bisa mengalahkan kebencian, bahwa maaf lebih kuat daripada amarah. Dari sana, Adrian belajar bahwa bukan kekayaan atau kekuatan yang membuat seseorang besar, tetapi kemurahan hati dan kemampuannya untuk berubah menjadi lebih baik. Kita tidak pernah tahu kapan hidup akan berbalik arah. Hari ini kita mungkin kuat, tetapi besok bisa saja kita menjadi orang yang paling rapuh. Hari ini kita mungkin beruntung, tetapi esok hari bisa saja kita kehilangan segalanya. Itulah mengapa kita harus selalu rendah hati, menghargai setiap orang, dan tidak pernah meremehkan mereka yang berada di bawah kita. Apa yang terjadi pada Adrian bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan menunggu kehilangan untuk menyadari betapa berharganya sesuatu. Jangan menunggu terluka untuk memahami bagaimana rasanya disakiti. Dan jangan menunggu kegelapan datang sebelum kita belajar melihat dengan hati. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran. Kesalahan bukanlah akhir, tetapi kesempatan untuk berubah dan menjadi lebih baik. Setiap perbuatan kita, baik atau buruk, akan selalu memiliki konsekuensi. Oleh karena itu, marilah kita selalu menanam kebaikan, menghargai orang lain, dan menjalani hidup dengan hati yang bersih. Jika kalian suka dengan cerita ini dan ingin mendengar lebih banyak kisah penuh makna lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagikan juga video ini agar lebih banyak orang yang bisa belajar dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan jangan pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang lebih baik.